ini cerah ya di Desa Selacau, Batu Jajar. Batu Jajar ya, Desa Selacau ya Batu Jajar ya. Oke, biasanya saya yang cuap-cuap non ini ya. Tapi sekarang saya melihat buku, tapi bukan berarti saya lihat buku itu saya menerangkannya lewat buku, tidak ya. Tapi intinya ini ada yang bertanya ke saya melalui WA, IG dan juga Messenger. Tapi saya ambil 3 orang saja yang bertanya ya, dari WA 2, satu lagi dari IG. Kalau dari WhatsApp itu yang bertanya teman saya dari Papua, namanya Jos Rumah Saeb. Dia bertanya ya, kok berkata sih? Dia bertanya begini, Bang, kan Pak Jokowi itu sudah berhasil membangun RI itu Republik Indonesia. Kok kenapa masih banyak yang nyinyir? Begini saja kesimpulannya, orang yang benar itu pasti dinyinyirin, itu aja udah. Orang yang berhasil pasti dinyinyirin. Jadi kalau misalnya you itu sukses, pasti ada musuhnya. Itu aja mungkin logiknya ya. Jadi untuk orang yang nyinyir udahlah, biarin aja, namanya juga nyinyir, nggak mau bersyukur gitu kan. Orang Papua aja mengakui kehebatan Pak Jokowi ya, karena di Papua sekarang sudah sudah ada sektor-sektor jalan tol gitu kan. Awalnya kan nggak ada tuh jalan tol itu. Oke, yang kedua ini dari kawan saya dari Manado ya. Dia sebetulnya KTP-nya Kristen tapi agamanya Yahudi, aneh ya. Dia mengatakan seperti ini, dia bertanya, kapan agama Yahudi itu diakui di Indonesia? Oke, saya begini, saya pernah menulis status bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu bentuknya sekarang itu, bukan sekarang sih, dari dulu itu bentuknya eksklusif, bukan inklusif justru. Seharusnya makna dari ketuhanan yang Maha Esa itu menyeluruh. Artinya agama-agama yang mengakui Tuhannya Esa ya harus diakui di Pancasila, termasuk Yahudi. Tapi kenapa di Indonesia itu cuman diakuinya 5 agama saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena mungkin karena ada kepentingan desakan dari kaum Islamis ya. Gitu. Nah, makanya oleh karena itu sebetulnya sekali lagi ketuhanan yang Maha Esa itu bentuknya universal gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya cuma 5 ini, ya saya kira itu belum universal. Jadi masih bersifat eksklusivisme gitu, masih sifat ya terbatas gitu kan. Ya itu aja makna ketuhanan yang Maha Esa itu untuk apa gitu kan. Semua agama yang mengakui Tuhannya Esa ya udah masukin aja tuh ke ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya agama Yahudi diakui. Tapi ada juga nih, pernah ke saya ada yang nanya, tapi kan Yahudi itu udah membantai orang Palestina. Saya mau tanya, Yahudi mana dulu yang membantai orang Palestina itu? Kalau Yahudinya di Indonesia nggak ada hubungan sama Israel bro ya, karena mereka cinta Indonesia kok 100%. Saya kan pernah tuh ke kota Minahasa, tapi komunitas Yahudi di Sulawesi Utara itu ada di Kabupaten Tomohon. Jadi saya waktu itu ke Kabupaten Tomohon di Sulawesi Utara, dan di situ mereka menyatakan saya ini 100% bangsa Indonesia gitu kan. Saya 100% mendukung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya mereka nasionalis banget gitu kan. Gak ada hubungan sama yang di negara Timur Tengah sana gitu. Jadi berpikir sedikit lah gitu kan. Jangan dungu. Oke, lalu yang terakhir nih, pertanyaan dari Instagram atau dari IG yang masuk. Oh ya, yang kedua itu kawan saya dari Manado, namanya Michael Alfat Abraham ya, Michael Alfat Abraham. Oke, yang ketiga itu adalah Imam Tahfinuddin. Imam ini sebetulnya bertanya agak riskan buat saya ya, cuman saya harus jawab. Apa perbedaan Sunni ahli sunnah wal jamaah dan Syiah ahlul bait? Saya mungkin bertanyanya simpel aja. Syiah itu percaya kepada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ahli sunnah atau Sunni itu tidak percaya kepada wasiat Nabi. Ya ini punten ya. Tapi yang disebut dengan wasiat di sini adalah Imam Ali, ya, Imam Ali bin Abi Thalib Karamullah Wajhah. Jadi di dalam ahlul bait atau di dalam Syiah itu ada yang namanya hadis Ghadir Khum. Hadis Ghadir Khum ini adalah memperkuat bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewariskan segalanya kepada Imam Ali setelah dia wafat. Hadisnya itu berbunyi begini, man kuntu maulahu fahaza fa aliyun maulah, itu kan. Jadi kata Rasul, barang siapa yang mengatakan aku pemimpin, maka Ali bin Abi Thalib juga adalah pemimpin kalian. Itu di situ adalah hadis Ghadir Hum yang terjadi dalam sejarah itu tanggal 18 Zulhijrah. Ya, itu mungkin kalau dari pertanyaan jawaban saya untuk Syiah dan Sunni, tapi ya saya tidak tidak mempermasalahkan mau Syiah mangga, mau Sunni juga mangga ya. Yang jangan mah Wahabi gitu kan. Kalau Anda jadi Wahabi itu jangan. Tapi kalau Anda jadi Syiah dan Sunni itu mangga, silahkan. Selagi dalam akidahnya masih bertawasul ya, masih bersolawat ya, itu masih bermaulid Nabi, nah itu baru. Oke, itu jadi 3 pertanyaan dari saya karena sore ini cukup panas ya di Batu Jajar. Tadinya sih mau ke sawah, ke saung, tapi saungnya gitu kan. Oke, terima kasih.